Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya ya akun Fufu Fafa akun Fufu Fafa dilaporkan ke Bareskrim ya atas dugaan ujaran kebencian. Wah, ini ngeri-ngeri sedap begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa kalau selama ini pihak kepolisian menerima terkait dengan laporan-laporan yang ditujukan oleh pegiat medsos Edi Mulyadi di situ begitu kan, menandakan bisa saja Fufu Fafa itu akan dijerat, akan ditelusuri di situ begitu. Semoga saja itu tidak ditolak. Itu kan lihat begitu kan bahwa Fufu Fafa itu akan ditelusuri siapa pemilik akun itu begitu kan, karena ada ujaran kebencian. Ya, istana bisa kelabakan, istana bisa panik, Jokowi bisa panik, Gibran bisa panik, terus seorang Jokowi bisa panik. Sudah saatnya sekarang ada orang yang melaporkan itu begitu kan ya. Biarlah nanti ya di persidangan ya, kalau ada orangnya yang indikasi di situ, panggil siapa pemilik akun itu begitu kan. Gampang sekali. Kapolri ya gampang, tinggal memerintahkan ya, terus kemudian Kominfo bisa ngecek datanya siapa begitu kan. Artinya Fufu Fafa ini akan semakin merajalela dan menggema di situ. 2 hari ini trending ya, tetap trending Fufu Fafa. Artinya kalau nanti punya Gibran, jelas Gibran bisa masuk penjara karena ini banyak sekali ujaran kebencian itu. Kalau diduga punya Gibran, kalau diduga punya orang lain, saya kira ya kita tunggu saja diproses secara hukum atau tidak. Karena akun Fufu Fafa ini sangat meresahkan sekali. Tidak hanya Prabowo yang kemudian dilecehkan, banyak di kalangan-kalangan para artis di situ. Nah, pada saatnya akan ketahuan deh siapa pemilik akun Fufu Fafa itu. Nampaknya kita lihat saja dari gerak-gerik ini begitu kan, nampaknya istana sudah banyak yang kalau dibocor halus mengatakan bahwa wah, bisa saja ini istana bisa menghapus begitu kan ya, hal-hal yang kemudian berkaitan dengan Prabowo dengan ujaran kebencian dihapus di situ. Ya, inilah pada kenyataannya orang akan melihat begitu kan ya. Melihat dan bahkan masyarakat sudah mulai bergerak untuk melaporkan akun Kaskus Fufu Fafa itu. Ini semakin runding ya, semakin semakin panjang urusan seperti ini. Coba kita baca. Pegiat media sosial ya Edi Mulyadi laporkan akun Fufu Fafa ke Bareskrim atas dugaan ujaran kebencian. Yang langsung terbayang adalah jika polisi ditanya tentang perkembangan laporan, pasti mereka akan selalu menjawab, kasus ini sedang kami selidiki ya dan kembangkan. Harap masyarakat sabar dan jangan membuat gaduh dengan menyebarkan hoax. Begitu terus selama bertahun-tahun. Bisa saja begitu. Bisa saja itu terjadi ya. Ya, ganyang Fufu Fafa, penjarakan Fufu Fafa, gas jangan kendor. Waktu makin sempit. Jadi artinya apa? Artinya dengan adanya situasi politik sekarang ini begitu kan ya. Sudah banyak yang mengetahui bahwa Fufu Fafa ini milik siapa begitu. Jadi banyak sekali ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan Fufu Fafa selama 2014-2019. Ini semoga saja nanti diproses siapa pemilik akun itu begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kami pribadi begitu kan, silakan kalau mengusut tuntas itu. Tapi perlu diingat bahwa data-data dan bukti-bukti jangan sampai sudah dihapus ya. Karena kita tahu Kapolri gampang saja untuk menelusuri itu begitu kan, gampang. Seperti Kapolri, Kominfo gampang sekali untuk menelusuri itu. Ini kan kasus ecek-ecek sebenarnya. Dalam artian bahwa kasus yang kemudian gampang untuk ditelusuri. Ya intinya seperti itu. Kalau ada keberanian ya silahkan begitu kan. Ya tapi posisi sebagai misalnya diduga punya Gibran, posisi Gibran kan sudah di atas angin, di atas kekuasaan kan. Karena wakil presiden tidak mudah untuk memenjarakan seorang presiden dan wakil presiden. Ya kita tahu kalau salah seperti ini kan jelas di depan mata ya, kalau itu terbukti punya Gibran. Akhirnya kalau saya memahami betul bahwa Gibran itu bisa masuk penjara ya dengan akun Kaskus Fafa kalau ini memang terbukti punya Gibran. Tapi kita lihat saja nantinya. Nah, kalau laporan ujaran kebencian pada penistaan agama, proses selidiki dulu apakah benar ada unsur tindak pidana atas hal-hal yang diadukan. Ini bakal lumayan panjang karena yang diadukan tulisan, komentar di akun. Perlu panggil ahli bahasa supaya jelas dulu maknanya apa jika ada.
Atau setidaknya begini saja, nanti di persidangan misalnya begitu kan ya, yang mau disidangkan ya lucu juga begitu karena orangnya tidak tahu siapa mereka. Kalau toh pada hakikatnya gampang saja undanglah Gibran di situ. Kan gampang begitu kan diminta keterangan dan sebagainya untuk melulusi hal-hal kayak beginian. Ini sampai kapanpun akan membicarakan masalah soal-soal soal akun Kaskus Fufu Wafa ini. Kita lihat saja nanti ke depan ya. Pasti yang dibicarakan masalah soal kayak beginian ya karena seolah-olah ada nuansa-nuansa apa di balik itu. Coba kita baca ini. Bagian media sosial Idi Mulyadi laporkan akun Fufu Wafa ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian. Bagian media sosial Idi Mulyadi melaporkan akun Fufu Wafa dengan tindak pidana kebencian dan penistaan agama ke Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Kita sebagai warga negara yang baik dan menyatakan negara hukum, maka kita mohon polisi untuk memproses hal ini. Karena postingan-postingan dia menunjukkan kebencian yang bertubi-tubi. Edi mengungkapkan beberapa bukti yang akan digunakan yakni postingan Fufu Wafa saat mengulas salah satu akun Kaskus yang mengkritik Jokowi. Edi menyatakan akun tersebut ya memuji Presiden Jokowi saat membeli sebuah motor seharga 150 juta. Si akun itu mengatakan bahwa sebagai pemimpin harus memberikan contoh transportasi yang ramah lingkungan. Dan si Fufa membela bahwa maksud lo naik onta kayak juragan lo. Nah, ucap si Edi. Menurut Edi kayak junjungan lo. Walaupun tidak menyebut nama siapa, tapi diketahui junjungan ini disosiasikan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya tim pengacara mengelontorkan sebagai penista agama sebagai pasal 156A yang mengancam hukuman 6 tahun penjara. Nah, benar nggak dengan adanya seperti itu? Bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena dengan bahasa kias seperti itu kan menunjukkan sama begitu. Jadi saya kira nanti mungkin ada ahli bahasa begitu kan. Tidak hanya masalah soal naik unta atau bagaimana. Tapi juga ada laporan-laporan yang kemudian satu begitu kan ya. Mungkin ada delik aduan dan sebagainya. Mungkin ada pelecehan 11 artis, terus kemudian yang lain begitu kan. Tapi kalau saya kira ke Prabowo, mungkin Prabowo sudah membiarkan hal kayak begituan. Tapi bagaimana orang-orang yang kemudian seperti para artis, kan mereka punya rekam jejak begitu kan ya, yang kemudian seolah-olah si Gibran itu tetap akun Kaskus Fufu Wafa itu kan tetap berada postingannya sampai sekarang. Kalau ini diduga punya Gibran kan kena, seorang Gibran itu pasti kena begitu kan. Ya inilah politik yang ada dalam artian bahwa orang itu kan tidak melihat komentarnya begitu atau apa. Yang sekarang itu masuk di media sosial dan ada delik aduan itu karena komentarnya bukan karena ucapannya, apalagi ditambah dengan ucapannya. Saya kira ini harus benar-benar diterusi biar tidak menjadi bola liar lah di masyarakat. Kita menyambut ya era emas ya di mana orang-orang lagi begitu kan tidak membangun polarisasi yang ada. Ternyata kalau kita amati ya pendukung-pendukung Jokowi itu di tahun 2014, 2019 ternyata polarisasinya sangat tinggi begitu kan. Justru yang dituduh pada waktu itu adalah pendukung Prabowo. Kan aneh begitu kan. Yang dituduh pendukung Prabowo yang menjalani mereka adalah pendukung seorang Jokowi. Kan ngeri-ngeri sedap masalah soal kayak begituan. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.